Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Mama Hafiz. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya. Dan yang lagi sakit semoga lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin amin ya robbal alamin. Ini kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Aku lagi belanja di Jable, tempat langganan aku, dan alhamdulillah juga sayur-sayurannya tuh masih lengkap semua dan masih seger-seger banget seperti teman-teman lihat ini ya. Masih hijau-hijau. Soalnya biasanya setiap aku belanja itu selalu kehabisan sayur-sayuran ya teman-teman, selalu habis ya. Ini tumben aja pagi ini tuh masih lengkap semua dan masih seger-seger, masih cantik-cantik. Cuman untuk hari ini harga cabai benar-benar mahal ya teman-teman, sekilonya 48.000. Di sini juga aku lagi milih-milih kol. Rencananya ini aku mau bikin soto ya teman-teman. Pokoknya setiap aku bikin soto, aku tuh selalu pakai kol ya teman-teman. Kayaknya ada yang beda gitu ya kalau nggak pakai kol. Ada nggak nih teman-teman kalau makan soto selalu pakai kol? Oke, lanjut balik ke videonya. Ini aku lagi pilih-pilih buncis. Di sini aku pilih yang kecil-kecil ya teman-teman. Aku tuh nggak suka kalau lihat buncis yang gendut-gendut. Aku sukanya tuh yang kecil-kecil. Dia tuh rasanya lebih manis dan mudah gitu ya teman-teman. Jadi setiap beli buncis aku tuh selalu pilih yang kecil-kecil. Untuk harga buncisnya 1 kilonya itu 12.000. Di sini aku beli setengah kilo aja jadi harganya 6.000. Dan untuk harga cabai rawit menaik juga ya teman-teman. Biasanya seperempat itu 8.000. Hari ini harga seperempatnya itu 14.000. Tapi aku nggak beli ya teman-teman. Aku nanti beli tempat kawanku aja yang harganya 8.000 seperempat. Dia tuh nanam sendiri di rumah ya teman-teman. Dan tadi juga aku ngambil satu buah pare ya teman-teman. Aku ngambil satu aja karena yang suka makan pare cuman aku aja ya teman-teman. Dan lanjut ini aku beli japan atau labu siam ya teman-teman. Di sini harga labu siamnya itu 1 kilonya 5.000. Jadi aku beli sekilo aja. Aku pilih yang kecil-kecil gitu ya supaya dapat banyak gitu juga ya teman-teman. Dan aku lebih suka yang kecil gitu, rasanya tuh lebih manis gitu ya daripada yang besar-besar. Oke, lanjut ini aku langsung pilih-pilih juga untuk terong hijaunya. Di sini aku beli 4 buah aja terongnya teman-teman. Terong hijau ini diapain aja enak ya, ditumis enak, di sambal lado enak, dan dibikin lodeh pun juga enak. Pokoknya apa aja dimasak itu enak ya teman-teman. Di sini aku beli 4 buah aja. Tapi ternyata waktu aku pulang itu nggak kebawa itu terong hijaunya teman-teman. Sayang banget gitu rasanya, aku udah capek-capek milih yang bagus ternyata sampai rumah itu nggak kebawa. Dan lanjut itu aku beli tempe tadi 5.000 3 papan. Dan setelah itu aku pilih-pilih bawang putih. Di sini harga bawang putih masih sama ya, masih 9.000 dan nggak pernah turun-turun lagi rasanya. Kok nggak turun-turun gitu, masih segitu aja harganya. Tapi mau nggak mau tetap harus dibeli ya teman-teman. Soalnya bawang putih ini kan maksudnya bumbu utama gitu ya buat masakan. Meskipun kita bisa ngurangin lah untuk pemakaiannya kalau pas lagi bawang putih mahal. Lanjut ini aku pilih-pilih tomat. Di sini harga tomat juga melambung naik gitu ya teman, maksudnya mahal gitu ya, harganya 1 kilonya itu 12.000. Jadi di sini aku beli setengah kilo aja. Ini aku lagi pilih-pilih ya teman-teman, nampaknya di kamera itu bagus-bagus semua gitu ya untuk tomatnya, padahal itu kalau dipegang itu bonyet-bonyet, maksudnya tuh lembek-lembek gitu teman-teman, nggak padat. Aku tuh nggak suka ya kalau lihat atau beli tomat itu yang lembek-lembek gitu. Aku sukanya yang padat-padat gitu, jadi biar tahan lama aja gitu kalau disimpan di kulkas. Dan di sini aku beli setengah kilo aja, nggak banyak-banyak ya. Setengah kilo itu aja bisa sampai 1 minggu, kadang itu lebih ya teman-teman, kadang sisa gitu 1 minggu ya. Oke, ini aku udah siap tadi pilih-pilih tomat. Lanjut ini aku mau beli ikan tongkol. Di sini harga ikan tongkolnya 1 kilonya 30.000. Jadi aku beli setengah kilo aja, itu dapatnya tuh dapat 5 ekor ya teman-teman. Dan di samping aku itu juga adik aku baru milih-milih ikan tongkolnya. Setelah pilih-pilih ikan tongkol, lanjut ini aku beli terong lagi ya teman-teman. Untuk terong ungunya ini harganya 1 kilonya 12.000, setengah kilo tuh 6.000. Di sini aku cuman beli 3 buah aja.
Untuk campuran kalau aku nanti masak ikan asin ya teman-teman, aku kalau masak ikan asin paling senang ya dicampur sama terong. Rasanya tuh manis gitu ya teman-teman. Oke, ini udah siap-siap, udah siap aku pilih-pilih ya teman-teman. Dan ini tumpukan belanjaanku. Dan nunggu giliran untuk dihitung ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini tuh seger-seger banget semuanya ya, sayur-sayurannya. Dan cabenya juga alhamdulillah cantik-cantik banget meskipun harganya mahal. Lanjut ini Kak, udah giliran aku ya teman-teman. Ini aku mau berhitung dulu ya. Berapa kira-kira habis belanjaanku hari ini. Biasanya aku kalau belanja itu nggak jauh-jauh dari 100 atau 100 lebih sedikit gitu ya teman-teman. Seperti itu semuanya, udah ada sayur, udah ada bawang, udah ada cabai, pokoknya udah lengkap lah di situ semuanya. Maaf ya teman-teman, suara aku masih seperti yang kemarin-kemarin karena di sini aku masih pilek ya teman-teman, entah kenapa nggak sembuh-sembuh pileknya. Karena aku mungkin nggak minum obat ya teman-teman, aku tuh paling nggak biasa gitu ya kalau setiap demam atau sakit itu minum obat. Kalau nggak benar-benar parah banget gitu, aku tuh males banget namanya minum obat. Dan seperti teman-teman lihat itu ibunya tuh udah ahli banget gitu ya dalam menghitung. Jadi tanpa kalkulator pun ibu itu bisa menghitung segitu banyaknya. Oke, setelah sampai di rumah dan udah aku siapkan semua bahan-bahan yang aku mau masak sehari ini. Rencananya hari ini aku mau masak mie goreng kuning ya teman-teman. Di situ ada kol dan ini bumbunya untuk bikin mie goreng, ada bawang merah iris-iris. Nanti aku goreng dulu ya teman-teman sama daun pre, daun sup. Dan untuk campuran mie-nya di sini aku pakai kol aja ya teman-teman. Aku nggak pakai wortel ataupun telur gitu ya. Aku jadi cuma pakai kol aja. Dan di sini aku juga mau bikin sambal tomat ya teman-teman. Itu udah aku siapkan semua. Dan aku juga mau goreng ikan serek atau ikan dencis ya. Ini tadi udah aku kukus. Nanti mau aku goreng pakai tepung dan pakai 1 buah telur gitu ya. Cuman gitu aja menu aku hari ini ya teman-teman. Ini lanjut aku mau bikin adonan untuk menggoreng ikan dencis atau ikan serainya tadi. Di sini aku pakai sedikit tepung dan 1 buah telur. Dan untuk bumbunya aku cukup pakai Royco rasa ayam aja. Untuk menu aku hari ini yang simple, yang sederhana, tapi bikin nagih dan bikin nikmat ya teman-teman. Jadi seperti ini aja tuh udah pada seneng aja kalau makan. Disyukurin aja apa yang ada ya teman-teman. Oh ya, ini lanjut lagi ke videonya. Ini aku beri sedikit air. Aku aduk-aduk sampai merata, sampai benar-benar tercampur dan nggak menggerindil gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan 1 buah telur. Kita aduk-aduk lagi sampai merata seperti itu. Biasanya aku kalau goreng ikan dencis atau ikan sereni nggak pernah pakai telur ya teman-teman. Ini saran dari adik aku aja, katanya coba pakai telur gitu pasti rasanya enak. Tapi setelah aku cobain tuh rasanya kok kayak roti gitu ya teman-teman pas digoreng. Aku lebih suka tuh kalau goreng ikan dencis itu cuman tepung aja, air dan Royco, nggak pernah pakai telur sih. Kalau pakai telur itu kurang crispy gitu, tapi kalau nggak pakai telur gorengannya tuh jadi crispy kriuk-kriuk kayak gitu. Tapi udah terlanjur biarlah lagi pula anak-anakku pada suka, pada doyan juga, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi lain kali aku nggak mau pakai telur lagi. Oke, ini aku mau siap-siapkan dulu untuk kualinya teman-teman. Lanjut aku kasih sedikit minyak untuk menggoreng ikan dencisnya tadi. Oh ya, sambil masak-masak ini aku mau perkenalkan diri kepada teman-teman yang baru nemuin channel aku. Perkenalkan, aku ibu dengan 3 orang anak yang tinggal di rumah sewa. Asal aku dari Jawa, Jogja, tapi aku udah lama dan menetap tinggal di Pekanbaru. Dan aku ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mau nonton video aku yang isinya tentang kegiatan ibu rumah tangga yang gak jauh-jauh dari bersih-bersih, masak, dan sapu menyapu. Semoga video aku juga bisa menghibur teman-teman, dan mana tahu juga di video aku ada kata-kata yang kurang enak atau cara menyampaikan bahasanya tuh kurang pas, kurang bagus. Tolong mau dimaafkan ya teman-teman. Di sini kan aku lagi belajar juga, jadi
Harap dimaklumi aja kalau ada kesalahan dalam aku berkata maupun sikap-sikap aku saat aku ngambil video. Oke, balik ke videonya. Tadi untuk ikan dencisnya udah aku masukin ke kuali, udah aku goreng ya teman-teman. Tinggal nunggu matangnya aja. Lanjut di sebelahnya lagi, ini aku mau masak mie goreng. Jadi biar cepet aja matangnya ya teman-teman. Jadi nggak harus nunggu satu persatu. Karena rasanya lelah juga ya teman-teman berdiri terus di depan kompor kalau masaknya itu satu persatu gitu. Oke, minyaknya udah panas. Lanjut aku masukkan untuk bawang gorengnya. Di sini nanti bawang gorengnya untuk tambahan mie goreng ya teman-teman. Dan untuk ikan dencisnya udah matang. Ini lanjut aku tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu baru aku masukkan gorengan ikan dencisnya untuk yang keduanya. Jadi kalau semua tungku kita pergunakan, rasanya kalau masak tuh lebih cepat ya teman-teman. Jadi nggak lama-lama juga kita di dapur. Kadang bosan juga ya kalau di dapur itu terlalu lama banget gitu. Kan masih ada lagi pekerjaan kita yang lain untuk segera dikerjakan gitu ya teman-teman. Oke, balik lagi nih ke aku ke tungku yang satunya. Ini aku masih goreng bawang merahnya. Soalnya belum kering ya teman-teman. Lanjut ini karena udah kering baru aku tiriskan. Setelah itu baru nanti aku masukkan untuk bumbu yang udah aku giling tadi. Untuk bumbu minyak cuma simpel ya teman-teman. Di situ tadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai hijau dan juga cabai rawit dan juga cabai merah. Dan untuk gorengan yang keduanya ini juga udah siap ya teman-teman. Lanjut aku tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu baru aku kembali lagi ke mie gorengnya. Itu tadi ikan dencisnya masih ada goreng yang terakhir ya teman-teman itu. Setelah bumbunya udah agak tanah atau udah matang, lanjut ini aku masukkan untuk kolnya. Biasanya kan kalau masak mie goreng itu ada pakai wortel ya teman-teman untuk mempercantiknya. Cuma di sini karena nggak ada wortel ya apa adanya aja, jadi aku cuman pakai kol aja. Setelah itu aku tambahkan sedikit air supaya kolnya itu mudah matang. Dan di sini juga aku tambahkan sedikit penyedap rasa. Royco rasa ayam dan sedikit gula ya teman-teman. Dulu setiap mau masak aku tuh nggak pernah pakai gula dan nggak seneng ya teman-teman. Tapi mulai sekarang ini aku seneng banget kalau masak pakai gula. Dan rasanya kalau nggak pakai gula sedikit itu ada yang berbeda. Setelah kolnya udah matang, lanjut aku masukkan untuk bawang gorengnya, daun sup dan juga daun prainya. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Biasanya di sini aku pakai kecap, cuman karena nggak ada kecap ya aku nggak pakai kecap. Cukup ini aja bumbunya. Lanjut kita aduk-aduk semuanya sampai merata biar meresap ke dalam mie-nya ya teman-teman. Kalau masak mie goreng basah seperti ini usahakan sampai benar-benar matang dan tak enak ya teman-teman, takutnya nanti mudah basi. Karena dulu pernah juga sih aku masaknya tuh keburu-buru gitu, jadinya masaknya nggak lama banget gitu. Tapi setelah 1 jam kemudian mie aku tuh udah basi dan udah berbau gitu ya teman-teman. Oke, ini udah matang untuk mie gorengnya. Lanjut ini aku tiriskan ke dalam wadah terlebih dahulu. Alhamdulillah ya teman-teman, dua menu aku udah matang ya. Tadi itu ada ikan dencis sama mie gorengnya udah matang. Tinggal aku bikin sambal tomatnya ya teman-teman. Dan inilah menu aku pagi ini ya teman-teman, mie goreng dan gorengan ikan dencisnya udah mateng. Alhamdulillah menu sederhana tapi bikin nikmat. Dan untuk sambal tomatnya ini belum aku apa-apain ya teman-teman. Nanti tinggal aku goreng aja, setelah itu baru aku ulek-ulek. Oke, singkat cerita untuk sambalnya udah aku masak tapi nggak aku bikin video. Di sini langsung aku nemenin atau lihatin di DA-nya itu lagi main balon sama keponakan aku. Dia tuh seneng banget nampak balon berterbangan gitu ya, tepuk-tepuk tangan gitu ya teman-teman. Dia tuh paling seneng gitu kalau lihat balon-balon seperti itu, apalagi main di luar kayak gini tuh paling seneng dia teman-teman, kayaknya bebas gitu. Dan kebetulan juga ponakan aku lagi bermain di sini, jadi itu dia ngajakin Dede Apisnya bermain. Tapi pas lagi main dia lihat air ya teman-teman, nggak tahan dia tuh kalau lihat air, akhirnya dia main air. Tapi sama ponakan aku diambilnya dan diajak main lagi. Tapi itu nggak berlangsung lama ya teman-teman. Dede Apisnya itu balik lagi nanti ia ke tempat air yang tadi. Dia tuh paling nggak bisa lihat air, lihat maunya main air aja. Padahal ini belum sore ya teman-teman, takutnya nanti dia tuh masuk angin kalau nggak dimandiin lagi. Ya seperti itu ya teman-teman, anak aku kalau lihat air nggak mau diam.
Oke, ini setelah nemenin dede habisnya bermain, lanjut ini aku mau kupas mangga dulu ya teman-teman. Alhamdulillah mangga-mangga aku sebagian udah ada yang matang, cuman matangnya itu nggak bersamaan. Matangnya tuh kadang cuma 3, 4 atau kadang cuma 2. Bahkan satu harinya tuh sama sekali nggak ada yang matang gitu ya teman-teman. Untuk mangganya ini rasanya manis banget dan untuk dagingnya tuh tebal banget. Aku paling suka sama mangga ini ya teman-teman, meskipun aku nggak yang nanam, ini yang punya tuh pemilik rumah ini ya teman-teman. Cuman pemilik rumah ini tuh nggak open gitu ya, dia tuh nggak ada ngambil-ngambil gitu, terserah aja siapa yang mau ngambil. Alhamdulillah di rumah yang aku sewa ini tuh ada beberapa pohon buah gitu ya teman-teman, seperti buah mangga, buah kelengkeng, buah pisang, dan juga buah sawo. Jadi meskipun kami nggak nanam di sini itu udah ada semenjak dulu buah-buahan mangga, kelengkeng, dan juga sawonya ya teman-teman. Jadi pas kami di sini itu udah pada berbuah semua. Alhamdulillah ya teman-teman, nggak nanam tapi bisa menikmati. Selain rumahnya yang murah, halamannya yang lebar, dan juga bermacam-macam buah juga ada di sini. Nggak bermacam-macam, maksudnya ada beberapa buah yang ada di sini gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk mangganya kami nggak pernah beli. Sebelumnya kami tuh kalau pingin mangga tuh harus beli dulu. Kalau di sini sekarang nggak perlu beli-beli lagi ya teman-teman. Kalau pingin dan pas lagi ada buahnya, ya udah tinggal ambil aja. Dan untuk mangga ini rencananya mau aku bikin rujak ya teman-teman. Mungkin teman-teman heran ya kenapa buah yang udah matang dibikin rujak. Ini tuh kelihatan seperti ini tapi udah matang banget ya teman-teman. Tapi aku lebih suka tuh kalau ngerujak itu mangganya yang benar-benar matang seperti ini. Oke, lanjut ini di siang harinya sekitar pukul 9 pagi ya teman-teman. Di sini ada pawai anak-anak SD. Karena memperingati Hari Sumpah Pemuda, mereka itu pawai bersama. Ada yang pakai baju adat, ada yang pakai baju kayak tentara, kayak polisi, poluan, dan juga itu dokter ya teman-teman. Cuman untuk anak aku, kakak Nurulnya tuh nggak pakai baju adat. Dia cuma pakai baju uti ya teman-teman, yang kayak ustazah yang bercadar seperti itu. Dan alhamdulillah acara pawainya tuh rame banget ya teman-teman, meskipun nggak semuanya tuh pakai baju adat atau pakai baju hasil sewaan, tapi cukup lumayan juga ya ramainya. Kebanyakan ibu-ibunya juga pada ikut, cuman untuk hari ini aku nggak ikut mendampingi anak aku ikut pawai. Lagi pula anak aku juga udah besar ya teman-teman, jadi dia tuh udah mandiri dan udah tau lah kalau aku tuh sibuk banget di rumah. Maaf lagi ya teman-teman, suara aku nggak enak didengar, mau gimana lagi ya, karena keadaan aku dan kondisi aku saat ini memang lagi flu. Karena di sini lagi musim hujan ya teman-teman, mendung terus gitu ya, untuk panasnya tuh cuma sebentar banget. Setelah itu hujan lagi. Mungkin karena faktor cuaca juga ya teman-teman, jadi kondisi tubuh ini kurang fit dan akhirnya mudah demam dan flu gitu. Gimana nih dengan cuaca di tempat teman-teman? Apakah musim panas atau baru musim hujan? Kalau di sini memang baru musim hujan ya teman-teman. Dan kebanyakan juga anak-anak itu pada menderita flu. Karena faktor cuaca juga. Dan di saat lihat pawai ini aku dalam keadaan belum mandi ya teman-teman. Pas aku lagi mau mandi tiba-tiba aku tuh dengar suara drum band gitu ya. Jadi aku usahakan untuk melihat dulu dan rencananya kan mau aku bikin video gitu. Dan aku juga mau melihat kakak Nurulnya. Tapi di sini kakak Nurulnya tuh di tengah-tengah dan badannya kan kecil jadi nggak nampak gitu ya teman-teman. Dan untuk pawainya itu benar-benar panjang banget ya teman-teman, dari tadi tuh nggak ada habis-habisnya. Dan di sana juga itu ada satu orang guru ya yang pakai baju adat. Alhamdulillah ya acara pawainya berjalan dengan lancar meskipun cuacanya tuh agak sedikit mendung. Dan itu dede habisnya tuh tepuk-tepuk tangan, dia tuh senang banget lihat keramaian seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ini di malam harinya di tempat kami ada pertemuan sedikit ya teman-teman, karena untuk menyambut hari pemilu. Di sini ada tamu terhormat yang ingin berkunjung atau silaturahmi kepada kami semuanya. Oke teman-teman, gak terasa udah di ujung video. Apabila ada salah kata perbuatan tolong dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar video aku makin berkembang dan aku makin semangat bikin konten videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.